jahiliyah tapi modern, tapi jahiliyah tapi makasih. Segala sesuatu diukur dari materi. Apa saja ukurannya materi sekarang, apa saja ukurannya harta sekarang. Kalau di negara kita, mohon maaf, sampai pada tingkat pencalonan kepala desa, itu kalau warga desa ditanya pilih calon yang mana, jawabannya ya yang mana yang ngasih duit tak pilih. Betul? Oh, banter. Ada calon anggota parlemen, itu banyak kali itu calon-calonnya. Kalau warga ditanya nanti kira-kira coblos yang mana, pilih yang mana yang berjuang, ngasih beras, baju dan uang. Pokoknya ukurannya sekarang NPWP, nomor biro, wani biro. Oh yes. Ya Allah, maka ada calon muapi, visi misinya jelas, program-programnya bagus, akhlaknya mulia, tapi gak ada duitnya, nggak akan terpilih. Demit lo demit. Nyalon kok bagi-bagi duit akeh. Jadi makanya memang ada ungkapan yang agak konyol. Bil fulus semuanya mulus, ma fil fulus mampus. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, sa'adatal muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, para bapak kiai, para tuan guru, para cerdik pandai yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita taklimi. Yang berbahagia, yang dihormati, yang dimuliakan, yang dicintai penaung kita Datuk Haji Nurdin bin Slamet, penyelaras pembangunan Persekutuan Parlemen Kuala Langat. Hafal. Ngapal no bro. Yang dihormati Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia beserta
segenap pengurus baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, berikut banom-banomnya. Yang dihormati Ketua Polis, yang dihormati Ketua Kampung, yang dihormati perwakilan Pertubuhan Nahdlatul Ulama Wan Azizah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman, saudaraku, warga negara Republik Indonesia yang tinggal di negeri jiran Malaysia ini, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Salam ukhuwah, salam persaudaraan, salam Malindo, Malaysia Indonesia. Kasih tepuk tangan yang gemuruh. Tiru Datuk Nurdin. Dan tidak lupa tentunya salam kulhuwailek. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita akan terus berusaha agar setiap amal yang kita lakukan didasari dengan keikhlasan, sehingga moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amal-amal baik kita, mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari bencana dan malapetaka di dunia, membebaskan kita dari siksa dan azab neraka, mendekatkan kita kepada surga, hingga hidup kita senantiasa berada di jalur Shiratal Mustaqim. Kita diberikan kekuatan iman dan takwa, kita diberikan kekuatan ibadah dengan istiqamah, sehingga dimanapun hidup kita senantiasa diberikan barokah. Hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Bukankah target hidup ini to be excellent? Menengok. Semakin lama harus semakin bermakna, semakin lama hidup ini harus semakin mulia. Hidup ini semakin lama harus semakin banyak ibadahnya, semakin lama harus semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup ini semakin lama harganya semakin murah. Itu hidup yang gagal. Hidup yang sukses, hidup yang berkah, itu semakin lama semakin mahal. Sebagaimana segala sesuatu di dunia ini, rasa-rasanya semakin lama semua harganya semakin mahal. Dimanapun tanah tuh harganya semakin lama semakin mahal. Alat-alat elektro, kipas angin, kulkas, televisi, semuanya semakin lama juga semakin mahal. Pakaian apapun jenisnya semakin lama juga semakin mahal. Bumbu dapur tuh harganya semakin lama juga semakin mahal. Saya ceramah juga begitu. Jadi doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, Tuhanku, tempatkanlah aku kapanpun, dimanapun, pada posisi yang selalu Engkau berkahi. Memang hidup yang paling nikmat itu adalah hidup yang berkah. Pekerjaan yang paling nikmat, membahagiakan, juga pekerjaan yang berkah. Jabatan yang paling baik itu juga jabatan yang berkah. Rizki yang paling nikmat, bisa membahagiakan, itu juga rizki yang berkah. Sampai duit yang paling nikmat, membahagiakan, itu juga duit yang berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah,
barokah itu nggak harus banyak nominalnya, barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, tapi yang namanya barokah itu banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya. Duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kebaikannya, banyak kemanfaatannya, sehingga nanti membuat hidup ini semakin tentrem. Jadi tandanya orang yang barokah itu atine ayem, hidupnya tentrem, meskipun duitnya banyak. Punya duit banyak, kalau hidup nggak tentrem, itu namanya nggak barokah. Duit sampai 500.000 ringgit, tapi keluarganya nggak tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuan kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu, suami ngetengi tanggane, istri perempuan yang mereknya C, cerewet, ceriwis, cemburuan, curiganan, centil, ceninilan, celalaan, celandaan, ceromohan, celutak. Makanya banyak tidurnya betah, mileran, ngorokan, ngentutan, ngomelan. Rasa-rasanya duit 500.000 ringgit nggak ada artinya, betul? Coba Anda pilih mana, punya duit banyak 500.000 ringgit tapi hidup nggak tentrem, sama punya duit cuma 1 juta ringgit tapi hidupnya tentrem. Enggak, memang syarat tak wale. Maka barokah itu sekali lagi bertambahnya nilai kebaikan. Keluarga yang barokah, rumah yang barokah adalah rumah yang menjadi idaman kita, rumah yang baik. Ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Jangan dikira rumah yang barokah yang baik itu yang bangunan fisiknya magrong-magrong, lampunya nyentrong, kendaraannya kinclong-kinclong. Yang tinggal di dalamnya keluarga yang harmonis, yang bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak jadi dzurriyyatan thayyibah. Itu rumah yang baik. Betapapun rumah itu seperti rumahnya demit, kayak istana, tapi isinya keluarga yang berantakan, keluarga yang congkrah, anak-anaknya pada drop out sekolah, nggak ada yang ngaji, suami istri tiap hari cekcok berantem, suami baru pulang kerja nyampe rumah istri langsung nyangap, bedes teko, yang lanang balas ketek kagak cangkem, anaknya denger, wah ternyata papaku bedes, mamaku ketek, berarti aku ini munyuk. Itu namanya bukan rumah tapi kebun binatang, wong isine bedes, ketek karo munyuk. Meskipun rumah itu kecil, jelek, tapi dalam isinya keluarga yang bahagia, yang harmonis. Itu namanya rumah beneran. Jangan salah. Sebagaimana baju yang bagus itu nilainya bukan dari bahannya yang sutra kualitas tinggi, harganya yang mahal, modelnya yang trendy, funky, bukan. Tapi nilai bagusnya baju itu tergantung pemakainya, orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun baju itu bandrolnya mahal 5 juta ringgit, baju apa ini? Tapi yang ada di dalam baju itu alias yang make itu perempuan yang welek kelakuannya, jelek kelakuannya, bejat moralnya, rusak akhlaknya. Kalau istilah orang Jawa namanya apa ya? Nggak tahu aku. Kalau istilah Indonesianya saya juga kurang paham, apalagi istilah Malaysia. Awak tak ngerti lah. Tapi kalau istilah yang agak ke Inggris-Inggrisan, awak ngerti. Itu perempuan dinamakan the lonte and the begengge. Maka menengok. Apa yang ngerti gue?
baju yang bandrolnya mahal sampai 5 juta ringgit, karena yang pakai itu perempuan murahan, maka nilainya jadi murah. Betul? Sebaliknya, meskipun baju itu kainnya paling jelek semeter cuman setengah ringgit, 50 sen loh. Semeter 50 sen, jahitannya jarang-jarang, yang dipakai jahit itu dom karung, warnanya kontras, nggak pantas, atas merah bawah hijau kayak kapsul. Tapi yang make perempuan solehah yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah, kayak perempuan yang datang di majelis ini semuanya pret solehah ngono dapurane, baju yang bandrolnya murah, bahannya jelek, modelnya jelek, tapi kalau yang make perempuan yang solehah, demi Allah baju itu nilainya jadi mahal. Betul? Ya cakap juga begitulah, cakapnya sama menengok ngerti ku yang mau cakap gue, yang dicakap sama persis kata-katanya plek, tapi beda orang yang bercakap, nilainya bisa berbeda. Omonganku iso mbok tiru persis, iso kata-kataku plek iso mbok tiru gawe pidato, tapi nek sampean sing ngomongno yo murah bro regane. Maka mudah-mudahan semuanya keluarganya barokah, rumahnya barokah. Sekali lagi ukurannya bukan dari bangunan fisiknya, tapi dari isinya. Sebagus apapun bentuk rumah, megah mewah bentuk rumah, kalau dalam isinya kambing, namanya tetap kandang. Betul? Rumah itu bagus, rumah itu indah, mewah, tapi dalam isinya sapi, namanya kandang. Makanya kawan-kawan kalau lagi ngelihat ada rumah megah mewah, kepingin tapi nggak bisa bikin, lewat aja sambil melengos, paling yo kandang. Ya biar hatimu sedikit terobati. Soalnya kepingin orang keturutan. Pokoknya kita omah api lewat to paling kandang. Mohon maaf, rumah kayak istana mentereng, tapi dalam isinya manusia-manusia yang mentalnya kayak kambing, mentalnya kayak sapi, mentalnya kayak kerbau. Itu bukan rumah, tapi kandang. Meskipun bangunan itu sederhana, jelek, tapi yang tinggal di dalam itu betul-betul manusia, yaitu namanya rumah. Ada rumah bagus, mewah, indah, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Ini rumah kayak istana, tapi dalam isinya mak lampir, mini pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong, namanya ya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, jelek, hampir rubuh, tekopring, bolong-bolong, wombo-wombo, sedang dibrosoti kiri, gentengnya banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor, tipenya bukan cuman RSSS, rumah sangat sederhana sekali, di tipe panjang kali, RSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit senggama, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit sendenan, sesekan selalu. Jadi sulit ingin ngerangkai kata-kata kayak gini, makanya mahal. Jelek rumahnya, tapi yang di dalam keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang ahli ibadah, yaitu yang dinamakan rumah tangga, meskipun rumah itu tidak ada tangganya. Maka jamaah sekalian, saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ini untuk stabilitas temperatur batin, bahwa sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses secara materi, tapi hatinya nggak bahagia. Dia sukses, jabatan tinggi, harta berlimpah ruah, gak terima berlimpah rezeki, berlimpah ruah sak posone, sak sawale, tapi hatinya nggak bahagia. Punya perusahaan, punya pabrik,
27, mobil 57, tapi kena stroke, kan tidak bisa menikmati kekayaannya. Mobil 57 yang naik supir-supirnya, dia malah naikin kursi roda, didorong di sampingnya. Percuma kan punya mobil 57 tapi tumpuannya malah geledekan. Maka sungguh hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati, untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma. Punya televisi lebar gede 1000 in, tapi matanya belek terus, kan nggak bisa nonton TV-nya, nggak bisa ngelihat TV gede. Mending TV kecil tapi mata sehat, mentelengi sak waktu-waktu isok. Kursi harganya 1000 ringgit, kurang berapa ya, 100.000 ringgit harga kursinya, tapi pantatnya bisulen terus. Mending kursi yang dari bambu, pakune deng serongat, dilunggui bokongnya kecantol nganti gubrah gede, tapi sehat. Percuma bapak punya istri cantik, semok, tapi bendino anyang-anyangan, nggak kena diulek-ulek blas. Mending istri wajahnya nggak cantik tapi sehat, sewaktu-waktu bisa dipakai. Ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur yang wajahnya jelek-jelek itu. Misalnya ibu lagi dikatain nama suami, udah jelek, bawel, cerewet, nggak usah marah-marah, santai aja jawabnya. Ben elek ya wis, sing penting ora anyang-anyangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekedar mukadimah untuk menstabilkan temperatur batin kita, jemaah sekalian. Betapa kalau kita ingin hidupnya tentrem bahagia, kita harus pandai-pandai bersyukur. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka sungguh hidup ini akan menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Saya ngomong betul ini ketok melarat kok. Saya ulang, yo ketoro wajahe wong sugih wong melarat iki lho ketoro. Wong mlakune beda, ambune lho seje. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup ini akan menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya nggak bahagia, bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai-sampai nikmatnya sendiri nggak dipikirin. Dia hanya sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu ngerasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Nah, itu yang bikin hatimu sumpek itu, Bu. Makanya tolong ibu-ibu, makcik, sampeyan nyawang aku ngene iki aja nganti duwe perasaan aneh-aneh. Aku takutnya ada yang punya perasaan aneh-aneh. Suami saya kok gak ganteng kayak kiai itu, gak boleh. Gak boleh itu. Karena wajah ibu juga cantiknya gak sama dengan istri aku. Ya gak level lah. Mau kayak gini aja ada yang ada kok sing batin ngono. Saya tahu ono sing batin. Dah niyo aku dadi bojone Anwar Zahid. Ngono ku gak oleh. Nanti wasan sampean batin ngono aku yang moh kok. Kenapa orang sekarang hidupnya susah bahagia? Karena nggak pandai bersyukur, terlalu banyak mengeluh. Padahal Allah sudah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Sungguh, ketika kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmat pemberianku,
tentu akan aku tambah kenikmatan itu dengan nikmat yang lebih banyak, dengan nikmat yang lebih baik. Itu janji Allah. Tapi awas, ingat, kalau kalian gak mau bersyukur malah kufur, nikmat itu akan dicabut oleh Allah dan berganti menjadi azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min. Maka sungguh saya sangat berbahagia hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya di negeri jiran ini. Sungguh saya nggak merasa kalau lagi berada di Malaysia. Seakan-akan saya ceramah di kampung sebelah. Nepi ya wong pedok, wong jemburis Jujur, saya nggak ngerasa kalau saya nyebrang lautan karena saya naik pesawat. Dan saya berharap dakwah semacam ini yang dikomandani oleh kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di Malaysia ini terus berkesinambungan. Ini sebagai mata rantai misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, li'izil Islam wal muslimin. Dakwah itu sebenarnya jamaah sekalian bukan hanya pidato, ceramah, tabligh akbar, majelis-majelis taklim. Bukan cuma itu. Masyarakat kita itu menganggap yang namanya dakwah itu ya pidato, ceramah, majelis-majelis taklim. Sehingga dalam perkembangan berikutnya yang dinamakan dai itu ya orang yang pandai pidato, pandai ceramah, meskipun secara keilmuannya rendah, meskipun dia, mohon maaf, bodoh. Apa ya bahasa Indonesianya bodoh itu? Apa? Ayo kayak cangkemmu kuwi. Wah aku lo tak samar-samar no. Aslinya aku kegembung ya apa ngomong goblok ngono. Tapi tidak mentala. Ya kok kondisi ya wes ayo kasar-kasaran saya gitu. Jadi tolong nanti kalau dibilang goblok nggak boleh marah. Karena sesungguhnya semua manusia itu goblok. Yang pandai hanya Allah, ilmu hanya Allah, hakikat kepandaian dan ilmu cuma milik Allah. Aslinya kabeh wong iku goblok. Ayo nyauto atau sampean sing ngawiti kok. Aslinya semua orang itu apapun jabatannya aslinya yo goblok. Sing tekono kene kabeh iki aslinya yo. Sing ceramah dhewe iki aslinya yo. Makasih. Jadi malam ini ceritanya wong goblok ngomongi wong sing luwih goblok. Para goblok-goblok sekalian, salah no kae sing IT kok. Lah asline kabeh wong kuwi salah. Al insan mahallul khata, manusia itu tempatnya salah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Yang benar cuman Allah. Maka ketika manusia dianggap benar, melakukan kebenaran, karena pada saat itu dia sedang berada dalam naungan cahaya Allah, dia sedang berada dalam petunjuk Allah. Kalau nggak seperti itu ya salah. Sama, aslinya semua manusia itu goblok. Kebenaran hanya milik Allah, yang pandai hanya Allah, ilmu milik Allah. Ketika manusia dianggap pintar dan punya ilmu, karena saat itu dia sedang berada dalam cahaya Allah, dia sedang berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Jadi meskipun dia tingkat keilmuannya rendah, dia nggak pandai, tapi karena pinter ceramah, pinter pidato, disebut dai. Sebaliknya, sealim apapun dia, sepinter apapun dia, kalau nggak bisa pidato, nggak bisa ceramah, nggak disebut dai. Ini anggapan yang sama sekali salah. Halo, halo, kok kulhuailek, gak nyambung blas. Kenapa begitu? Memang ngomong itu lebih mudah daripada mengamalkan, betul? Lebih mudah ngomong daripada memberi contoh,
lebih mudah memberi mau'idhah hasanah daripada memberi uswatun hasanah. Memang untuk menjadi dai, untuk menjadi mubaligh, syaratnya mudah. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang berasal dariku meskipun cuma satu ayat. Jadi untuk menjadi penyampai, untuk menjadi mubaligh, itu syaratnya minimal hafal satu ayat. Pokoknya hafal seayat sudah dapat SK jadi mubaligh, resmi oleh ngaku mubaligh. Hafal satu ayat ya loh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, mubaligh wes. Nah, persoalannya ada yang ngundang apa enggak? Dakwah itu bukan hanya soal ceramah, pidato, majelis-majelis taklim, bukan. Tapi semua ajakan yang tujuannya untuk menuju jalan-jalan kebenaran yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya dakwah. Mengentas kemiskinan, pengentasan kemiskinan, itu namanya juga dakwah. Pembangunan ekonomi, itu namanya juga dakwah. Wakeh dakwah itu. Nah, sekarang fokus ke materi. Kita berkaca dari sejarah perkembangan dakwah dari masa ke masa, mulai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke masa Khulafaur Rasyidin. Ini kita jadikan pijakan yang nanti menjadi manhaj dari ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, ada beberapa tahapan dakwahnya Rasulullah itu yang ini harus kita contoh dan kita teladani. Yang pertama, tahap atau fase ketika di Makkah. Selama 13 tahun Rasulullah di Makkah. Aku di rumah nopo ya. Itu misinya Rasulullah membebaskan manusia dari budaya jahiliyah menuju budaya Islamiyah, minasyirki ila tauhid, minadz-dzulumat ila nur, yang sering disampaikan oleh orang-orang yang jadi MC lagi pidato. Katanya mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Ini kalau yang kurang paham bisa dianggap tukang listrik. Nah, mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju yang terang benderang kan tukang listrik. Halo? Sesungguhnya membebaskan budaya manusia dari budaya jahiliyah menuju budaya Islamiyah, minasyirki ila tauhid, dari kemusyrikan menuju keimanan. Halo? Meninggalkan segala macam bentuk sesembahan, kepercayaan dan ketergantungan kepada selain Allah menuju iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua diajak untuk bertauhid, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam membebaskan budaya jahiliyah, Rasulullah nggak frontal. Para jamaah, sebelum Rasulullah lahir, ini masyarakat Makkah jahiliyah itu sudah punya budaya tawaf. Jadi tawaf itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Saya ulang, sebelum Rasulullah lahir, masyarakat Arab jahiliyah itu sudah punya budaya tawaf, mengitari Ka'bah. Ya mesti masuk tawaf mengitari gerdu. Cuma caranya tawaf pada zaman jahiliyah, mohon maaf, itu cara mengelilingi Ka'bahnya sambil telanjang bulat. Bahasa Inggrisnya the OTOT. Pokoknya telanjang bulat. Terus
yang dibaca ya mantra-mantra, pujian-pujian kepada berhala-berhala sesembahannya. Yang disembah ya berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah yang kurang lebih jumlahnya 360. Setelah Rasulullah diutus, maka budaya itu tidak dibabat habis, nggak dihilangkan secara frontal, enggak. Mengitari Ka'bahnya tetap, budaya itu tetap, tawafnya tetap mengitari Ka'bah, cuma caranya yang dirubah dengan cara yang islami. Yang tadinya mengitari Ka'bah itu sambil telanjang bulat, iya teote, diganti harus nutup aurat. Yang tadinya rungokno toh, membaca mantra-mantra memuji kepada sesembahan-sesembahannya itu diganti dengan baca talbiyah, zikir, kalimah-kalimah thayyibah. Yang tadinya menyembah berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang jumlahnya kurang lebih 360 itu diganti, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi budaya itu nggak dibabat secara habis. Ini metode yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk para penyebar Islam ke Nusantara. Budak juga lali yang mikir omonganmu. Nah, gitu yang ceramah syukur jeplak yang mikir bro. Tak mikir yang kepala kampung yang sambutan yang 2 menit ya aku anggapmu gak angel sambutan. Mikir sambutan itu sulit luar biasa. Mohon maaf. Halo. Endel. Para pejuang agama di Nusantara tidak menghilangkan budaya masyarakat waktu itu secara frontal. Nggak langsung, wah budaya ini haram, wah budaya ini bid'ah, wah budaya ini bikin syirik. Enggak. Ditutkan. Apa ya? Mengetutkan. Terus tau sakarepku yang ceramah aku cerewet. Caranya yang dirubah dengan cara islami. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh kayak tradisi orang hamil diselamati itu apa namanya? Ayo tingkepan. Itu kan budaya warisan Hindu tuh, itu asli warisan budaya Hindu. Nenek moyang kita orang Hindu. Nah, sama para wali pejuang agama, tradisi tingkepan itu nggak dihilangkan sama sekali. Oke silahkan terus tradisi tingkepan, cuma caranya yang dirubah. Yang dulu pakai sesaji, sajian-sajian yang disajikan kepada dewa-dewa sesembahannya, apa mantra-mantra apa, dirubah dengan sedekah yang islami, dengan zikir-zikir dan doa-doa yang islami. Berarti nggak apa-apa? Yo nggak apa-apa, bagus. Tafaulan dikhatamno Quran, dibacakan surah Yusuf katanya biar nanti anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau laki dibacakan surah Maryam biar nanti kalau perempuan cewek anaknya berakhlak mulia jadi solehah kayak Maryam. Ya, katanya ya bagus aja dibacano Quran. Enggak oleh mbok nyanyekno. Gitu loh, enggak apa-apa. Terus bukan berarti kalau dibacakan surat Al-Baqarah itu artinya sapi, nanti anaknya mukanya kayak sapi, ya enggak. Ya tetap dapat barokahnya Quran. Tradisi, mohon maaf, nyelameti orang meninggal 3 harinya, peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan seterusnya. Ya tradisi Hindu, warisannya Hindu. Nggak apa-apa, cuman caranya diganti, kumpul-kumpulnya diganti bacaan dzikir, kalimah-kalimah thayyibah. Itu yang dipakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tradisi masyarakat gak langsung dibabat habis, enggak, tapi sekali lagi ditutkan. Karena metodenya seperti itu, akulturasi budaya.
menggabungkan antara agama dengan budaya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariah, no problem, why not? Sama nopo ngerti? Nggak apa-apa. Nah, justru karena itu bisa menerogoh hatinya masyarakat, mengepek loh, mengepek hatinya masyarakat. Yang tadinya menolak, menerima. Yang tadinya emoh, menjadi gelem. Karena melalui proses akulturasi budaya, pendekatan persuasif. Ini agamanya, ini budayanya, ini Islamnya, ini tradisinya, ini Arabnya, ini Jawanya, Indonesianya. Tidak dipertentangkan, tapi dipadukan dan dijodohkan, sehingga masyarakat mudah menerima. Jadi ini ya guyub, rukun, tentrem, damai. Tidak ada pertikaian, tidak ada konflik, tidak ada percekcokan. Makanya aku pesen, dimanapun sampean, termasuk di sini, di Malaysia, di kampung-kampung, di sana, kalau bikin acara-acara majelis-majelis semacam ini, itu kalau ngundang ustadz, kiai, ojo sembarangan. Usahakan kalau bisa ngundang kiai yang model ngene iki. Artinya model metode para wali yang dipakai. Kan kadang ada tuh yang suka wah syirik, bid'ah, macam-macam kayak gitu. Masyarakat yang tadinya udah guyub rukun malah terpecah belah. No bro. Ini yang pertama. Jadi membebaskan manusia dari gaya fikir jahiliyah menuju gaya fikir yang Islamiyah. Maka selama 13 tahun berada di Makkah, periode Makkah 13 tahun itu belum ada aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat, belum. Karena itu masih penggemblengan hati, karena itu masih proses penguatan iman. Kenapa iman harus diperkuat dulu para jamaah? Karena iman ini merupakan basis dalam kehidupan manusia, terlebih dalam beragama. Iman ini paling urgen. Kalau diibaratkan bangunan para jamaah, iman itu adalah pondasinya, dan pondasi itu faktor terpenting sebuah bangunan. Betul? Jawab pusing semangat. Betul, betul, betul. Kayak filmnya Upin dan Ipin. Iman itu pondasi utama. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Bagaimana jadinya bangunan tergantung pondasinya. Kalau pondasi kuat, bangunan hebat. Kalau pondasi rapuh, bangunan ya runtuh. Nah, kalau pondasinya mencong, bangunannya mesti bengkok. Manusia juga begitu. Kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Tapi kalau imannya ngelokro, hidupnya loyo. Imannya mengsle, hidupnya lenya-lenye, kaya uripmu. Iman merupakan basis utama. Orang tidak akan pernah bisa berbuat amal baik kalau tidak didasari keimanan. Maka dalam setiap ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amal soleh, pasti digandeng, dibarengi, disertai dengan iman. Amanu wa amilus nyauto, amanu wa amilus solihat. Beriman dan banyak beramal soleh. Ini artinya apa? Bapak Ibu jamaah sekalian, iman dan amal soleh memang nggak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang, yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Kata orang Jawa, loro-loro neng atunggal. Nggak iso dipisah. Bodoh karo uyah sampai asin. Setiap uyah mesti asin. Walaupun tidak semua yang asin itu uyah. Nah, contohnya umbel. Ya, keringet barang itu asin tapi kan bukan uyah. Orang yang punya iman pasti amalnya soleh. Semakin kuat keimanannya, semakin banyak amal solehnya. Semakin tipis keimanannya, semakin sedikit amal solehnya. Nah, kalau nggak ada imannya, ya nggak akan melakukan amal soleh. Sebaliknya, amal soleh itu menguatkan iman.
Semakin banyak amal solihnya, semakin kuat keimanannya. Semakin sedikit amal solihnya, ya semakin lemah keimanannya. Kalau nggak pernah melakukan amal solih, maka imannya hilang. Sehingga nggak mungkin ada orang yang berbuat jahat tapi dia punya iman. Karena kalau dia punya iman, nggak mungkin berbuat jahat. Jadi nggak benar kalau ada orang yang ngomong, wah dia itu memang nyolong, yang nyuri memang dia, tapi sesungguhnya aslinya dia itu imannya kuat walaupun nyolong. Ya kalau imannya kuat ya nggak mungkin nyolong lah. Saya sering sampaikan sabda Rasulullah, la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun. Maling itu tidak akan nyuri andaikan dia punya iman. Kenapa maling itu nyuri? Ya karena waktu nyuri dia lagi nggak punya iman. Kan iman itu fluktuatif. Apa ya bahasanya? Yazidu wa yanqusu, mengalami pasang surut. Kadang iman bertambah, kadang iman berkurang, bahkan kadang habis sama sekali. Lah maling ketika nyuri imannya lagi habis. Maka nggak ada copet kok baca niat nawaitul nyopeta lillahi ta'ala. Masa ada orang nyopet kok bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kalau nyaut tasbih. Nggak ada. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Orang tidak akan berbuat zina andaikan dia punya iman. Kenapa sampai berzina? Karena waktu itu imannya lagi habis. Sehingga tidak ada orang mau zina pakai tawasul dulu. Masa ada orang mau zina? Adinda Londe yang saya cintai, sebelum kita melakukan proses permohonan ini, marilah perpetingkringan ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak ada lah. Satu, waduh ini nanti waktunya nggak cukup. Nyumbang piro cerewet. Nyumbang cerewet. Yang pertama itu, dah. Kemudian yang kedua, membebaskan manusia dari gaya hidup yang materialistik, yang kapitalistik, individualistik, hedonistik, pokoknya dudu lipstick. Dilanjut gak ini? Sakarepku. Gaya hidup yang menilai segala sesuatu dari materi. Para jamaah, mohon maaf banget. Rasa-rasanya kita sudah kembali ke masa itu. Coba, segala sesuatu itu ukurannya dari materi. Tolong, saya punya pertanyaan, dijawab. Anda semua, kalau menilai orang sukses, itu dari agama atau dari harta? Kurang semangat. Menilai orang itu sukses itu karena agama atau karena harta? Orang dikatakan hebat, sukses itu karena prestasi ibadahnya atau karena kekayaannya? Itu dunia sekarang. Sorry. Orang dikatakan hebat, sukses kalau punya harta yang berlimpah. Kalau dia jadi kaya raya, kerja baru 3 tahun sudah bisa bikin rumah megah, sudah bisa beli mobil mewah. Semua orang berkata, semua orang apa bahasanya? Bercakap. Semua orang pasti cakap, wah dia itu orang sukses. Kerja baru 3 tahun sudah bikin rumah bagus, sudah punya mobil mewah. Itu dia orang sukses. Semua bilang gitu. Masa dia merantau ke Malaysia cuma 5 tahun sudah punya tanah yang luas, sudah bikin rumah yang megah, sudah punya mobil bagus, sukses itu orang. Tapi coba, ada orang makin tua makin rajin ibadahnya, makin tua makin rajin jamaah ke masjid. Apa ada yang bilang itu kakek-kakek sukses hidupnya? Makin tua makin dekat sama Allah, makin rajin ibadahnya. Nggak ada, paling malah dirasani.
Mbae ora mulih-mulih teko masjid kae paling wis krasa nek ape mati ya. Woi. Woi. Dilanjut. Memuliakan dan menghormati orang ukurannya juga bukan dari prestasi ibadah, tapi juga dari kekayaannya. Sorry ya. Woi. Kalau ada orang kaya, betul-betul dihormati, betul-betul dimuliakan. Walaupun dia nggak pinter, tapi karena dia kaya, wah dihormati. Tanda tangan ini lo raiso, cap jempol tok. Tapi mergo sugih, masya Allah, kabeh sungkuk, inggih. Melaku nang ngarepe berangkang. Tapi ada orang pandai, alim, kok miskin, melarat, ya ora diopeni. Acara opo ae, acara apapun, forum apapun, majelis apapun, ada orang kaya datangnya telat, manggone ngarep. Wong melarat tekon disi nyelempit ke pojokan. Manggon ngarep ya dijinjing karo panitia. Wong melarat manggon ngarep ya dicutiki kok. Ngalih. Nggonmu nomburi kok. Ya Allah. Sorry ya. Pilih menantu juga gitu. Ibu kalau pilih menantu itu ukurannya yang bagus ibadahnya apa yang banyak hartanya? Coba misalnya ibu punya anak gadis, dilamar cowok 2, sama gantengnya ini cowok. Yang satu kaya raya, tapi gak sholat. Yang satu sholatnya khusyuk, tapi melarat. Ibu pilih yang mana? Gak pilih, ya gak payu anakmu. Gak pilih. Anakmu lu rupane piye? Tawani kok gak milih. Ya gak mungkin lah keluarga kerajaan gelem nang anakmu. Coba tak baleni. Padha gantenge. Yang satu kaya raya tapi gak sholat. Satunya sholatnya khusyuk tapi melarat. Ayo pilih sing ndi? Yang kaya yang sholat. Nah itu pilihan bener itu. Memilih yang kaya, yang sholat. Cuman masalahnya gelem dadi mantumu ora. Dulu orang kalau mau pilih menantu itu ditanya, kamu ngajinya di mana? Di pesantren mana? Terus kiainya siapa? Ustadznya siapa? Udah khatam kitab berapa? Kalau perlu dibukakan kitab, suruh baca. Ayo ini tafsir Munir, baca dulu. Ini tafsir Jalalain, baca dulu. Ini Fathul Wahab, baca dulu. Fathul Mu'in, baca. Kalau bener tak payah mantu, tak terima. Kalau belum bener, sana ngaji dulu. Ngono. Kalau perlu ngelamar, suruh nunggu masuknya waktu sholat. Ayo ngimami sholat jamaah dulu. Gitu. Nah, sekarang enggak. Sekarang kalau anaknya lagi dilamar sama cowok itu pertanyaannya, kamu kerjanya apa? Gajinya berapa? Kendaraanmu? Ya Allah, saya itu pernah disambati sama ibu-ibu. Gus, anakku lo sampan tuturi Gus, dan gelem wonten napa to Bu? Dilamar karo arek lanang, tapi anakku gak gelem. Lah gak gelem niku lak ya ana sebabe to Bu. Ya iya. Padahal sing lamar iku arek yang ganteng ya sogeh, mobile Innova. Tapi anakku gak gelem. Pancene anakku iki pekok. Bocah yang ganteng, ya sugih kok gak gelem.
Nah, kula tangleti akhirnya tak tanya gini, lha kok gak gelem ya ayo ono sebabe to Bu. Lah ya kuwi aku sing bingung. Ku bocah yo ganteng yo sugih, yo cuma gak salat. Karepku tak kongkon gelem. Salat kan iso karo mlaku. Aku yo mikir nah salat kok karo mlaku to Bu. Wong sing ora mlaku ya urung karuan apik salate, urung karuan sah kok salat karo mlaku. Ngomong anakku pekok, aku yang batin sing pekok dudu anake tapi gerangane. Nah, sekarang jamaah sekalian, kita sudah masuk ke wilayah jahiliyah modern. Modern, tapi sesungguhnya jahiliyah. Jahiliyah, tapi sesungguhnya modern. Ayo toh nyaut. Tak baleni. Rupamu ayu-ayu on. Nyaut. Kita sekarang udah masuk ke wilayah jahiliyah modern. Modern tapi jahiliyah. Jahiliyah tapi modern tapi jahiliyah tapi modern tapi jahiliyah tapi makasih. Segala sesuatu diukur dari materi. Apa saja ukurannya materi sekarang, apa saja ukurannya harta sekarang. Kalau di negara kita, mohon maaf, sampai pada tingkat pencalonan kepala desa, itu kalau warga desa ditanya pilih calon yang mana, jawabannya ya yang mana yang ngasih duit tak pilih. Betul? Oh, banter. Ada calon anggota parlemen, itu banyak kali itu calon-calonnya. Kalau warga ditanya, nanti kira-kira coblos yang mana, pilih yang mana? Yang mana yang berjuang, ngasih beras, baju, dan uang. Pokoknya ukurannya sekarang NPWP, nomor biro, wani biro. Oh yes. Ya Allah, maka ada calon muapi, visi misinya jelas, program-programnya bagus, akhlaknya mulia, tapi gak ada duitnya, nggak akan terpilih. Demit lo demit. Nyalon kok bagi-bagi duit akeh. Jadi makanya memang ada ungkapan yang agak konyol. Bil fulus semuanya mulus, ma fil fulus mampus. Betul? Wong lanang lho, walaupun rupane gak pati ganteng, neng fuluse akeh, yo mencorong, guyu iso bior, ngomongnya yo cetok, belas. Ora pati ganteng, gak begitu ganteng, tapi duitnya banyak. Wah, ketawanya iso lepas, guyune yo bior. Rupane ganteng, tapi gak punya duit, yo kepiur. Kepiur kaya HP gak ada sinyale ngono. Mbok gak iso ngono. Apa dipikir kalau sudah banyak duitnya mesti hidup bahagia? Terus kalau nggak punya duit nggak bisa bahagia? Sorry, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Gak asik. Lebih asik sampean kompak. Cie. Ya kamu modern diulang nanti sama-sama cie, oke? Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Edan kabeh. Coba ngomong kiai ini ya edan. Makasih. Wis ngerti edan kok diundang. Ya berarti saya ngundang luwih edan. Jangan pula disangka di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Makasih. Dan jangan disangka orang miskin itu nggak bisa bahagia. Jangan disangka orang kaya nggak bisa menderita. Kalau yang bahagia cuma orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Tak tambahi dong, ben mantep.
Nah kalau yang bisa ngerasa bahagia cuma orang-orang kaya, sedang orang miskin nggak bisa ngerasa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Kenapa yang miskin kok ditakdir jadi miskin? Gitu loh. Juga jangan dianggap kalau yang menderita itu cuma orang miskin. Jangan dikira orang kaya nggak pernah menderita dong. Banyak orang mendapatkan kebahagiaan justru dalam kemiskinan yang dialami. Jangan dikira yang bahagia cuma orang sehat. Orang sakit aja bisa bahagia dong. Ada loh orang opnam di rumah sakit, dia bahagia, bahkan udah sembuh diajak pulang sama keluarganya dia nggak mau, dia lebih betah di rumah sakit. Rupa-rupanya dia bahagia karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Ada orang yang mendapatkan bahagia dalam penderitaan. Woi, bawa sepeda gunung itu, sepeda ontel, pit ontel itu. Yang dibonceng itu beratnya 80 kilo, jalannya naik turun pertentangan, semakin jauh semakin lelah, semakin capek, semakin menggeh-menggeh. Tapi ada naik sepeda ontel sama, yang dibonceng beratnya sama 80 kilo, jalannya naik turun berlubang-lubang, geronjal-geronjal, menggeh-menggeh, capek, tapi dia bahagia. Karena 80 kilo yang dibonceng tadi adalah kendaraannya. Masih guli-gulino kata orang itu. Betul betul. Jauh. Nah kalau yang bikin bahagia itu kekayaan, duit. Kalau nggak punya kekayaan, nggak punya duit, nggak bisa bahagia. Anak kecil-kecil itu nggak pernah bisa tersenyum, nggak pernah punya duit kalau nggak dikasih sama bapak ibunya. Betul? Nggak punya tanya kecil selalu riang gembira, selalu tersenyum, padahal nggak pernah punya duit. Masih duitnya akeh, malah saiki berurusan karo penegak hukum. Wis mbok. Yes. Terus yo. Berikutnya, Taman Rungokno. Bu, masa dakwah yang berikutnya adalah ketika Rasulullah pindah ke Madinah, membangun pertumbuhan politik yang disebut dengan istilah political society. Bu, dibaleni meneh gak iso. Kesetaraan derajat, nggak ada lu siapa gue siapa, kamu siapa saya siapa, semua sama, tidak peduli kaya miskin, pejabat rakyat, apapun sukunya, semua dinilai sama. Yang membedakan cuman nilai ketakwaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah menjelaskan, makhluk yang pertama kali berbuat salah dan dosa kepada Allah adalah setan. Kan ada makhluk yang selalu benar, pokoknya selalu baik, namanya malaikat. Ada makhluk yang jelek, namanya setan. Nah, di tengah-tengah antara malaikat dan setan itu manusia. Jadi manusia itu ya yang mengandung unsur malaikat, yang mengandung unsur kurang kencang. Manusia itu ya mengandung malaikat, yang mengandung setan. Nah, kalau ngomong setan jangan sambil melihat saya. Jadi manusia itu ya agak malaikat, ya agak setan. Mana yang lebih kuat? Kalau unsur malaikatnya yang lebih kuat, jadi api. Tapi kalau unsur setannya yang mendominasi, ya jadi elek. Nah sekarang apa kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh setan ketika diperintah oleh Allah, usjudu li Adam, bersujudlah, tunduklah kepada Adam. Setan nggak mau.
Malah setan jawabnya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedang Adam kau ciptakan dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk ke api, bukannya api yang tunduk ke tanah. Gak mau aku. Mau. Tapi setan ngomongnya ya gak mau. Gimana ya? Enggak. Dia merasa lebih baik. I am the best. Gak usah tirokno, kok sama keliru ayam bedes kok. Setan ngerasa lebih baik daripada Adam, maka dia nggak mau hormat kepada Adam, nggak mau tunduk kepada Adam. Artinya dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh setan itu adalah dosa diskriminasi. Merasa lebih baik, merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia, dan itu yang membuat setan diusir dari surga, dilaknat seketurunannya semua, dan selamanya tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di surga lagi. Halo. Maka kalau ada orang yang suka diskriminatif, ada orang yang suka membeda-bedakan, kamu siapa, saya siapa, ya itu karakter-karakter setan. Woi, woi, dilanjut. Ada orang kadang ngomong, lu jangan macam-macam ngomong gue, lu tuh siapa, gak tahu apa, gue siapa. Kamu jangan macam-macam sama saya, kamu gak tahu, kamu siapa, saya siapa, setan itu. Maka kalau ada orang yang ngomong, kamu siapa, macam-macam, jawab aja, aku manusia, kamunya setan. Dosa sombong itu bahayanya luar biasa, sampai Rasulullah mengancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Selamanya tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan meskipun kecil. Nah, orang sombong itu simpel loh. Jangan dikira orang sombong itu orang kalau jalannya wekro-wekro karo duweteng-deteng. Wong deteng iki urung mesti sombong. Kadang ya pawaan aja gegeren-gegek. Ini ora iso didilukno pancen pawakane gegek. Ya padha karo wong dingkluk, belum tentu itu orang sopan santun, belum tentu orang tawadhu, pancen gegere melengkung. Woi. Man hasiba annahu khairan min ghairi fa huwa mutakabbirun. Siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu namanya orang sombong. Maka kalau Anda misalnya ditanya, di lingkungan Anda, adakah orang yang lebih baik daripada Anda? Jawabannya agak nyaut toh. Tak baleni. Ini untuk mengukur Anda itu termasuk sombong apa enggak. Tolong dijawab. Di lingkungan Anda, ada enggak orang yang lebih baik daripada Anda? Ada nggak orang yang lebih jelek daripada Anda? Nah, itu sombong namanya. Harusnya jawabnya nggak ada. Lah kalau Anda mengatakan ada orang yang lebih jelek daripada Anda, berarti Anda merasa lebih baik. Itu namanya sombong. Maka kalau ditanya, ada nggak di lingkunganmu orang yang lebih jelek daripada kamu? Nggak ada. Yang paling jelek ya aku. Saya ini orang paling jelek di lingkungan saya. Memang ini yo gampang diomongno, prakteke. Ana wong diomongi, wong sak lingkungan kuwi paling elek ya aku. Aku ya elek wong sak lingkungan. Lah sing diomongin nrimo, ya wis alhamdulillah nek awakmu sadar. Ngono kuwi iso mulet yo gak ngono, golek-goleki yo akeh. Manusia mau sombong itu nggak pantas. Coba, woi, apa yang mau disombongkan manusia? Mau kita hidup di dunia ini nggak punya bekal apa-apa, semuanya lahir dalam keadaan telanjang, betul? Sehelai benang pun nggak bawa, 1 sen pun duit nggak bawa. Mana wong sing lahir perocot karo mondong kereta? Hah? Lah iya, kita di dunia ini cuma nunut Allah, udah dikasih semuanya sama Allah. Apa yang mau disombongkan? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, mati kembali juga nggak bawa apa-apa. Apalagi kalau kita mau ingat, subhanallah, bahannya manusia itu sesuatu yang sangat menjijikkan, sangat gak layak, gak patut kalau manusia itu sombong. Bahan manusia itu lebih mahal bahannya ayam. Bahannya manusia santan kental ini. Bahannya ayam, telur, mahal bahannya ayam. Kalau nggak percaya, ayo bawa sama-sama semangkok pergi ke pasar. Nanti dasar no, kalau wong liwat takon. Itu tekok wong ini.
Ini apa ini kok bunder-bunder bulat-bulat putih ini? Oh ini bahan ayam. Bahannya ayam. Dipegang. Loh kok anget? Iya om baru keluar kok. Banget kok banyak banget ya, punya ayam 7 ini makanya banyak. Berapaan harganya? Ya satunya 2 ringgit. Langsung dibeli semua. Ya satunya yang butek-butek ini apa ini? Ya ini bahan manusia. Ya kelihatannya kok anget? Iya baru keluar kok. Nah, kok banyak banget? Nah ini wae wong rolas kok. Berapa? Udah borong semua semangkok ini 10 ringgit. Nggak laku. Nggak mau. Maka apa yang mau disombongin sama manusia? Hoi. Nggak pantas. Mohon maaf. Jadi guru sombong nggak patut. Lagi ngajar ditinggal pulang sama murid-muridnya. Ya wisin. Guru sombong, pas ngajar murid-muridnya buyar, wisi. Jadi kiai sombong, gak pantes. Lagi ceramah, jamaahnya bubar. Ya kaya wong edan. Dokter yang mulia, dokter sombong, gak patut. Dokter ini dapat duit ya gara-gara wong gering. Apalagi dokter gigi, dapat duit ya nyangapi cangkem. Dokter saraf yang mentolak mangan kayane wong gendeng. Laki-laki sombong, suami sombong, nggak patut. Ini gak diladeni karo istri, kaku. Kaku, peto apa-apa mbok tobruki coklek kabeh. Woi. Perempuan, istri sombong. Yo gak patut. Gak di gak ana wong lanang ya sida wong ngapa ngop. Ngowoh. Siapapun gak pantas. Halo. Hakikatnya semua manusia itu saling membutuhkan. Manusia ini adalah makhluk sosial. Maka untuk berikutnya tinggal lonjak lanjut. Iya orang ini penting. Berikutnya, melakukan perubahan sosial. Secara status sosial, Rasulullah itu manusia. Manusia. Secara status sosial, secara kurikulum desain, Rasulullah itu manusia. Manusia. Ya Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya tidur, ya terjaga, ya pernah kenyang, pernah lapar. Ya perang pun pernah kalah. Dalam perang Uhud itu kan kalah karena Rasulullah manusia. Ya nikah, Rasulullah juga nikah. Ya pernah mohon maaf diomelin sama istri. Yuk, jangan dikira Rasulullah nggak pernah diomelin istri. Pernah. Habis mimpin musyawarah perang Tabuk, Rasulullah pulang ke rumah Sayyidah Aisyah terlambat kurang lebih setengah jam. Sayyidah Aisyah cemberut. Udah dari tadi nunggu, udah make up cantik-cantik, yang ditunggu gak datang-datang. Terlambat setengah jam. Begitu buka pintu, sret langsung. Anta iddaita annaka nabiyyun. Anda inikah yang katanya nabi? Nabi kok telat. Biasalah orang istri lagi sewot. Itu Rasulullah digituin, senyum. Kalau Rasulullah diperlakukan seperti itu sama istri, apalagi cuman ustaz. Apa pernah? Ya, sering. Diem, Rasulullah diem, senyum. Karena emang memperlakukan istri harus seperti itu. Saya sendiri juga gitu kok. Jangan dipikir kalau aku nggak pernah diomelin sama istri. Nggak pernah lah. Kayak pas sopo ya. Pokoknya pernah lah. Terus aku gimana? Aku ya senyum, ya diem. Memperlakukan istri emang harus kayak gitu. Diomelin sama istri, diladeni. Gak kira menang suami. Wong istri itu kamu sewakeh. Wong lanang arep bantah-bantahan karo wong wedok, gak kira menang. Mbok terusno, jeglek. Wong wedok lho kamu sewakeh. Nek kapan wong wedok wis komat jarke wae. Wong itu yo gak ono sekakele. Volumenya yo gak kena dicilikno. Kejarno kena baterai entek lak mandek.
ngono ae. Dilawan, gak kira menang sampean Pak. Jarno ae. Baterainya entek mandek. Aku tahu soalnya ngono. Yo main kata-kata aku diem. Menang, kata-kata. Lama-lama dia menang. Tak tanya, ya kok wes. Ya sih, golek kata-katanya. Ternyata kehabisan kata-kata. Loh, emang kayak gitu. Suami itu rata-rata ya mohon maaf ya kalah sama istri. Yang paling ditakuti sama laki-laki itu Polda, polisi dapur. Buktinya duit kalau udah masuk ke bendahara umum ini keluarnya susah minta ampun. Suami yang nyari duit mau ngeluarin itu harus pakai proposal dulu. Ngaku toh. Ya emang prakteknya wong lanang mbek wong wedok kalah. Kalah. Ya wong lanang kaku kaya apa kena wong wedok lemes. Ya memang wanita itu kan mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Kompor ini loh. Kompor mati kan yang menghidupkan ya wanita. Kompor hidup yang mematikan ya wanita. Jadi menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Kayaknya gagal laki-laki tapi prakteknya kuat perempuan. Ibu perempuan hebat. Kerja laki-laki paling mentok dari semalam 8 jam 10 jam habis itu tidur. Tapi kalau wanita kerjanya non-stop 24 jam. Mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul? Jadi kerjanya wanita itu mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Apalagi lagi punya anak bayi. Malam hari baru gayer. Anaknya bayi berangkang jaluk mie. Oh bapaknya berangkangan bisa. Kecerdasan nih. Loh buktinya saking kuatnya wanita itu sampai dipercaya Allah untuk menggembol salah satu alam ciptaan Allah itu mampu kuat di bawah perempuan, alam rahim. Demi Allah wong lanang gak kira sanggup kon meten. Gak percaya coba latihan hamil-hamilan. Bola plastik itu lho talekno wetengmu. Kuat pirang dino. Makanya cuma macam-macam sama perempuan. Jangan macam-macam. Sesukses-suksesnya suami tanpa dukungan dan doa dari istri nonsen. Krungu kupingmu. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Betul Bu? Krungu kupingmu. Saya ulang biar nggak mentang-mentang jadi laki-laki. Bolo-bolo teman. Di balik laki-laki yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Dan di balik istri yang sukses pasti ada laki-laki yang stres. Benar, tak balik nih. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang mendoakan dengan ikhlas. Tapi di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Maka istri semakin sukses, suami akan semakin stres. Ibu-ibu sebagai istri yang baik, sukseskan dirimu, streskan suamimu. Maka bapak sebagai suami harus sadar, tanpa doa istri, bapak nggak akan sukses. Maka kalau bapak sebagai suami ingin tambah sukses, yang mendoakan harus tambah lagi. Kalau yang mendoakan cuma satu ya kurang sukses. Wes. Hah? Lanjut. Ya wes tak tambahi sedikit. Memang belum selesai. Nah, ini yang terpenting mengenai keilmuan dan akhlak. Ini gak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Tahap berikutnya dilanjut apa enggak ini? Karena ini menyangkut pertumbuhan sosial. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi
Woi. Ya gak lali yang mikir kok. Suksesnya suksesnya dakwah Nabi itu karena penghormatan terhadap pluralisme yang pertama tadi. Kalau dalam bahasa sekarang, memperlakukan manusia sebagai manusia, atau lebih tepatnya memanusiakan manusia. Halo. Nah, akhir-akhir ini udah banyak manusia yang kehilangan pri kemanusiaan. Beberapa waktu dulu saya pernah nonton televisi. Pas itu acara binatang-binatang itu, acara apa itu? Pokoknya acara binatang-binatang. Iya, flora fauna itu. Waktu itu ada, ada kucing, induk kucing itu beranak. Begitu beranak, ini induk kucingnya, mboknya itu mati. Akhirnya anak kucing yang masih bayi ini kelipaan, kejet-kejet, ditinggal mati sama induknya. Ya sendirian kejet-kejet tuh baru lahir. Nah, ketahuan sama, mohon maaf, bedes. Konangan bedes. Ngerti bedes ya? Kerang itu loh, kerang. Jadi konangan bedes, ini diopeni sama bedes, dirawat, disusui sampai besar. Saya tuh berpikir, subhanallah, bedes saja punya pri kebedesan. Bedes saja punya pri kebedesan. Nah, sekarang sudah banyak manusia yang tidak punya pri kemanusiaan, padahal yang bedes saja punya pri kebedesan. Lah manusia kok sudah tidak punya pri kemanusiaan, berarti manusia seperti itu kalah sama suksesnya dakwah Rasulullah. Woi. Dalam satu khutbah Rasulullah pernah menyampaikan, alastum juhala fahadakumullah. Bukankah kalian dulu bodoh, kemudian Allah memberikan hidayah, petunjuk kebenaran kepada kalian. Alastum mutafarriqin fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah kalian dulu bercerai-berai, terpecah-pecah, terpisah-pisah, kemudian Allah menyatukan hati kalian dalam cinta dan kasih sayang. Alastum alatan fa'aghnakumullah. Bukankah kalian dulu miskin, kemudian Allah mencukupi hidup kalian. Maka subhanallah, gak sampai 23 tahun, tidak sampai 23 tahun, dua kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, itu berubah menjadi pusat peradaban dunia, Marakizul Hadarah Ats-Tsaqafiyah. Dua kota itu adalah Makkah dan Madinah. Berubah menjadi pusat peradaban dunia, sampai seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia berbondong-bondong kepingin mendatanginya. Betul? Tiap saat. Namanya Mekah itu tidak pernah sepi dari manusia. Namanya Ka'bah itu nggak pernah kosong dari orang bertawaf. Namanya makom Rasulullah itu tidak pernah berhenti dari orang berziarah. Subhanallah. Jadi saya ulang, suksesnya dakwah Rasulullah karena diantaranya penghormatan terhadap pluralitas. Woi. Semua komponen masyarakat, semua suku, semua bangsa, bahkan agama dirangkul. Tidak peduli Nasrani, Yahudi, Majusi, semua dirangkul dalam membentuk komunitas masyarakat. Penghormatan yang diberikan bukan berdasarkan prestise, tapi berdasarkan prestasi. Bukan dari sisi genealogi, dia anaknya siapa dihormati, enggak, tapi dari sisi prestasi apa yang dia torehkan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tahap berikutnya para jamaah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga kita ini menjadi umat yang terbaik. Begitu dinyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Tapi coba sekarang sewenenge disoteng nomene ini bae nang Malaysia iki akeh wong katrok iki. Aduh. Ora maido ngasline yo Lamongan. Blitar. Jenogoro. Mane disoteng ya saweneng ngono. Gander ya ono. Nah, sing dibure suwe berarti. Halo. Dilanjut ya? Oke, ditambah titik aja agak-agak. Nah, sekarang kita sudah menjadi umat yang terbaik atau belum? Mesti waktunya habis. Nah, 15 menit lagi ya. Loh, kok kalian infak barang? Oh, ada infaknya. Nah, iya bener ya. Sudahkah kita sekarang menjadi umat yang terbaik? Memang dulu Islam sempat menguasai teknologi dunia, keilmuan dunia, tapi rasa-rasanya sekarang kita mundur lagi. Betul? Betul? Nah, kita ini jujur saja ya, negara kita Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi ternyata objek-objek wisata yang ada di kita juga bukan milik Islam. Teknologi-teknologi yang ada juga bukan buatan negara Islam. Betul? Honda, Toyota, Jepang. Oke. Ayo toh nyaut, Honda Jepang, Toyota Jepang, Kawasaki Jepang, Yamaha Jepang, Proton Saga Malaysia. Soto Lamongan, Wingko, Babat, Jenang, Kudus, Gudeg, Jogja, Empek-empek, Palembang, Sate, Madura, ngono. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Sampai neng Malaysia soto Lamongan itu laris, neng Arab ya soto Lamongan. Ya kemarin ngaji di Kalimantan Timur, Ustaz kerso soto Lamongan, soto Lamongan itu tekan Kalimantan Timur, tekan Mekah soto Lamongan. Nah, pokoknya urusan departemen perbadokan itu kita jual. Loh ya toh, sampai dibikin anekdot. Iya, dibikin anekdot kalau negara-negara luar negeri itu subhanallah, Amerika bangga dengan teknologinya. Di negara kami bisa membuat gedung tinggi, pencakar langit sampai tingkat 1000. Nah itu negara-negara lain kan nggak percaya, masa bisa bikin gedung sampai tingkat 1000. Amerika berkilah, ya nggak 1000 tingkatnya, ya ke bawah sedikit lah, ke bawah sedikit, ya 900-an. Jepang, mau teknologi canggih bisa bikin pesawat jet itu dalam 1 detik berputar 10 kali. Negara yang lain nggak percaya, masa 1 detik 10 kali berputar. Ya kata Jepang, ya nggak 10 kali, ke bawah sedikit lah, 8-9 kali. Nah Indonesia top, yang paling maju teknologi kedokteran. Kalau ada wanita hamil tua mau melahirkan, itu dokter bisa mengeluarkannya dari pusar ke udel. Nah liane nggak percaya, masa lahir ke udel, ya nggak ke udel, ke bawah sedikit lah. Ya Allah, ya Allah. Saya infakir sebentar, jangan pulang dulu, yang pulang dulu muga-muga tiba. Harus dicari infak kok minggat. Bentar nanti sholawatan. Halo, masih ada waktu. Ya. Iya lanjut 5 menit, tapi infakmu sing akeh, awas nek titik kualat ya. Kapan ngisi 5 ringgit tok kualat. Yang akeh ini untuk pesantren. Kalau saya masalah infak, halo. Enggak berpedoman pada ikhlas. Yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Daripada ikhlas cuma sedikit.